Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Oke. Malam, Mas Malam, Didu, Pak. baik. Oke. Dan di sini kami akan berdiskusi tentang mendiskusikan alat penunjang dalam menghadapi COVID-19 dari kelompok 3B. Ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 3A, Mas Didu. Oh iya, maaf, 3A. Ya, makasih Mas Mil. Oke. Nggak apa-apa, ada biasa. Oke, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridwan Mustardi dengan nomor induk mahasiswa 2005-0036. Posisi saya di kelompok ini adalah ketua kelompok. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadilah Azari, NIM 2005037. Posisi saya sebagai pembuat laporan 2. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Revin Syarat Zandi dengan nomor induk 200500038. Posisi saya dalam kelompok ini sebagai pembuat laporan 1. Silahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lutia Nabila, NIM 2005039. Posisi saya sebagai presenter 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masken Jamil dengan NIM 200504041. Saya bertugas sebagai pembuat PPT atau PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 2005045. Posisi saya sebagai presentator 1. Oke, baik. Terima kasih buat kawan-kawan saya semua telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, di sini kami akan menginovasikan sebuah alat penunjang dalam menghadapi COVID-19. Mungkin untuk kami persyaratannya adalah itu mudah dibawa, tidak ribet, tidak dipakai untuk orang banyak, pembuatan mudah untuk skala besar dan skala kecil juga bisa, tanpa kontak langsung. Langsung saja mungkin ada beberapa kawan-kawan saya yang bisa mengutarakan pendapat dengan persyaratan tadi. Dari Saudara Revin, bisa langsung. Tadi sempat ada kepikiran sih kalau misalnya kita tuh bikin contactless hand sanitizer. Cuman ternyata setelah dicari udah ada, walaupun yang saya sendiri itu punya ide pakainya kayak sensor. Jadi bukan yang diinjek pakai katrol gitu loh, tapi pakai sensor. Cuman ternyata udah ada. Iya. Udah ada. Berarti yang gitu kayak wastafel sensor itu ya, yang kayak di itu. yang di bandara-bandara gitu. Iya. Oh. Gampang sih sebenarnya. Ya mungkin ngerakitnya itu gimana? Ya ngerakitnya sebenarnya nggak terlalu susah sih. Cuman emang udah ada yang pakai mekanik gitu kan, jadi ya udah. Iya. Ya sih. Itu saya sebenarnya setuju juga dengan pendapat Mas Revin seperti itu. Tapi ya sayangnya udah ada ya gitu ya. Iya, itu dia. Ternyata udah ada, udah ketemu. Oke, yang lain siapa? Mas Irfan? Ada yang bisa diutarakan pendapatnya? Mungkin ada sih beberapa ide, tapi kalau buat memenuhi syarat yang tadi mungkin ada beberapa syarat yang nggak masuk ya, kayak mudah dibawa untuk tadi naik orang ya. Mungkin kayak bukan pengemas sih disebutnya. Ya. Bantu untuk mengurus jenazah. Misal dari proses pemandian, pemakaian kain kafan sampai masuk ke dalam peti. Yang lain. Oh, kita nggak pakai manusia secara kontak fisik langsung gitu, kita pakai alat gitu. Jadi fungsi apa sih? Cara kerja alatnya tuh kayak buat alat sejenis kayak alat berjalan gitu. Jadi si mayat ini kita simpan, dari jalan itu dia dimandiin, di kain kafanin sampai masuk ke kontak gitu. Jadi memang benar-benar lanjut.
Sama satu lagi itu kayak sejenis scanner ruangan. Heeh. Jadi kita kayak di dalam satu ruangan itu kita kayak nyiapin sebuah scan yang bisa nge-scan kayak di apa ya? Kayak buat pendeteksi maling di film-film gitu tuh. Tahu kan Ya, ya? Pakai cahaya laser tapi rata Ya. gitu di ruangan. Nah, cahaya itu kita pakai sinar UV gitu. ya itu boleh sih kita pegang dulu ya. Mungkin bisa dicatat dari Mas Revin. Idenya Mas Irfan tadi yang alat scanner yang kayak apa itu? Bagus tuh, bagus. Ntar nanti di akhir kita mungkin bicarakan gimana cara kinerjanya lebih detail. Dari Eja, Fadila Azari ada pendapat? Tadi sebenarnya udah ada ide kan, tapi karena sepertinya rumah sakit udah menggunakan juga. Jadi alatnya itu alat UV sterilizer box. Ternyata itu untuk membersihkan, itu untuk mensterilkan benda-benda seperti sendok atau piring-piring atau gelas. Menggunakannya dengan UV, sinar UV. Tetapi rumah sakit udah menggunakannya untuk membersihkan peralatan-peralatan rumah sakit. Udah sih dari aku itu. Bagus idenya, cuma ya sayangnya kita agak lebih sedikit telat ya. Mungkin kalau itu ya, ada. Tapi jika menggunakan sinar UV itu membunuh bakterinya 99,99% sih. Jadi lebih bagus gitu. Oh iya sih, bagus itu 99,9%. Tingkat untuk kebersihannya juga lebih bagus. Dari saudara Nabila, terima kasih kepada Eja telah memberikan pendapat. Selanjutnya kepada saudari Nabila, ada pendapat? Kalau dari aku sih mungkin yang tadi itu ya, kayak ada alat yang bisa mendeteksi atau membunuh virus dan bakteri. Kayak contohnya kalau dari pemikiran aku sendiri sih, teman-teman semua pada tahu nggak sih kayak ada stela yang digantung di dinding gitu? Ya, tahu Ya, kan? Stella Milmetic. Stella, Nah, kita gunakan alat yang hampir sama kayak gitu, cuman dikasihnya tuh kayak cairan disinfektan yang bisa bunuh virus, atau mungkin pakai sinar UV, tapi alatnya tuh kayak gitu yang bunuh kuman, jadi dia tuh otomatis sendiri gitu. Atau mungkin alatnya tuh bisa kayak vacuum cleaner, yang bisa portable kemana-mana. Jadi kalau yang vacuum cleaner bisa di dalam ruangan di rumah, bisa taruh di mobil atau di mana-mana gitu kan bisa dibawa. Jadi dia tuh otomatis bersihin sendiri. Kalau misalkan kita gunain cairan, dia tuh nyemprot cairan sendiri. Jadi ruangan yang dibersihin itu tuh otomatis dia ngerjain sendiri gitu loh. Kayak pakai cairan. Oh iya, itu sih kalau dari itu bisa juga kita pegang ntar. Mas Revin bisa dicatat alatnya tadi yang UV. Kalau dari saya sendiri ya, saya punya ide bahwasanya ada kipas disinfektan. Kinerjanya itu kayak yang biasa itu, yang di tempat apa namanya, tempat pesta itu ada tuh yang kipas yang ada airnya tuh, nyemprot gitu tuh. Tapi airnya itu diganti sama disinfektan. Cuma mungkin itu terlalu, mungkin orang-orang mungkin udah pada pakai ya. Ya udah keduluan sih memang. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Bisa sih, itu dalam skala besar, untuk skala kecil juga bisa. Misal mau masuk kantor, setiap masuk disemprot dulu mobilnya kah, orangnya kah, bisa. Jadi tanpa harus ada orang yang nyemprot kayak ngerondap rumput gitu, tahu kan? Yang dipakai alat gitu tuh. Jadi ini cuma benar-benar alatnya yang kerja, orangnya tinggal merasakan yang itu menikmatinya gitu loh. Jadi tanpa harus ada kerja orang. Mungkin dari ide tadi dapat kita ambil mungkin dari idenya si Irfan ya. Coba gimana yang lain? Idenya Irfan tadi yang sinar UV yang kayak pendeteksi maling itu. Yang lain gimana menurut saya setuju tuh, soalnya itu bagus. Dengan sinar UV kan kita otomatis nggak saling orang ke orang, maksudnya
ketika ditempatkan di suatu tempat atau ruangan kan itu otomatis satu ruangan bisa terdeteksi. Jadi enggak benar. seumpama kayak kita kalau ngecek suhu badan kan bisa jadi kita yang ngecek entar apakah orangnya itu kena atau enggak, bisa jadi kita tertular. Jadi kalau kita inovasikan yang punyanya si Irfan tadi, bisa jadi itu satu ruangan bisa langsung terdeteksi, jadi lebih meminimalisir lah pencegahan dari COVID mungkin. Kalau saya sih setuju punya ya Irfan. Benar. Saya setuju juga. Tapi Pan, kalau ini yang punya gimana? Kalau punya si Nabila bagus sih, kayak apa yang Stella disemprotin di ruangan itu. Tapi tergantung dari orang-orangnya tuh. Bisa jadi kan hand sanitizer-nya ada yang kayak kehirup atau apa, kadang ada yang radang atau apa gimana. Oh iya, apa alergi ya? Kan kalau hand sanitizer kan ada kayak cairan tambahan atau apa gitu kan. Maksudnya kan bukan kayak gitu. Jadi kan ya ada yang mungkin ada yang welcome, ada yang enggak sama cairan hidung orang masing-masing kan. Ya benar. Mungkin dari saudara Irfan bisa jelasin lebih lagi, ini sinar UV-nya ini berarti membunuh kumannya itu kan? Membunuh kuman atau virusnya itu. Coba dijelaskan lebih detail sedikit cara kinerjanya, mungkin nanti dapat saudara Revin atau saudari Eja mencatatnya. Nah nih penjelasan dari bentuk, dari bentuk fungsi gitu. Ini mungkin dari saudara-saudari yang lain setuju kan dengan pendapatnya si Irfan? Boleh sih, boleh Setuju. dicoba. Boleh. Cuman gimana? Kalau boleh, kalau misalnya boleh ngomong kan itu apa sih namanya? Cahaya kan? Cahaya UV kan sebenarnya kalau kena mata langsung itu apalagi kalau nge-scan itu kan kayak apa ya? Kayak kilatan gitu kan. Ya, bukannya agak kurang bagus buat mata gitu. Atau mungkin sebelum setiap mau apa sih namanya? Setiap mau nyala itu dikasih kayak peringatan dulu gitu. Oh ya, jadi benar. orang siap-siap dulu. Jadi pengguna ruangannya siap-siap dulu sebelum kena scan. Agak lebih apa ya, berhati-hati terlebih dahulu karena ini sinar UV ya. Iya, biar lebih safety gitu mata. Benar-benar diberi pemberitahuan dulu. Jadi sebelum menggunakan itu. Oke, saudara Ivan boleh menjelaskan gimana bentuknya, cara kinerjanya, mungkin tadi udah dibilang sama Revin sedikit untuk memberi saran. Gak apa-apa, kita di sini santai aja. Kalau dari bentuk sih belum kepikiran ya, karena gimana caranya si cahaya ini biar bisa ngenain seluruh ruangan gitu tuh. Mungkin nanti kita bisa cari referensi di film-film action gitu yang banyak pakai alat kayak sejenis gitu, tapi kita cuma ganti cahayanya kayak pakai cahaya UV. Dan mungkin bagus juga kata Revin tadi, sebelum alat itu bekerja kita kayak masang alarm gitu tuh. Iya. Kayak sebelum cahayanya, alarmnya itu bunyi dulu. Ya, benar. Jadi diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya penyinaran UV tadi itu. Ya oke, ini bagus semua pendapatnya, terutama yang soal UV ini, karena tadi kinerjanya ini 99,9% dapat membunuh virus dan kuman ya, saudara Eja. Iya, betul. Ya, bagus semua pendapatnya. Jadi ntar kita simpulkan saja bahwasanya kelompok 3A akan memberi inovasi bahwasanya kita membuat alat apa tadi ya? Alat apa tadi, saudara Irfan? Scanner. Scanner UV ya. Tapi nanti mungkin kalau udah jadi alatnya bisa dikasih nama yang lebih. Ya benar. Keren. Ini karena kita masih beri apa ya, kerangkanya dulu ya seperti apa gini ya. Nanti baru kita kasih tahu di PPT kita nanti yang akan kita sampaikan di pertemuan 13 dan pertemuan 14. Yang akan dijelaskan sama
Mas Irfan sendiri ya, sama Mbak Dila. Sama satu, Ya, kenapa? aku ada usul buat dari usul bentukan untuk scanner UV-nya tuh kita pakai kayak lampu sorot nggak sih? Cuman ditaruhnya tuh kayak di atas apa di mana? Cuman nanti lampu itu kayak bertimer, nanti dia scan sendiri gitu. Jadi kayak lampu sorot dia menyinari seluruh ruangan gitu kan ya? Ya. Untuk membunuh si virusnya tadi itu. Ya, bentar saya catat dulu. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain ada usulan bentuk alatnya gimana, boleh, nggak apa-apa. Oh ya, Kalau boleh nambahin, aku juga ada usul sih. Jadi lampunya apa sih namanya? Yang nyinarinnya itu nggak harus di pojok ruangan, tapi kita sandingin sama lampu ruangan itu kan otomatis harus mencakup seluruh ruangan kan. Jadi posisinya di atas tengah ruangan gitu, atau mungkin pokoknya kena semua. Ntar muter gitu aja kayak kipas nggak sih? Iya, jadi posisinya tuh di tengah terus, atau kalau masalah bentuk, kalau dari bentuk ini aja apa sih namanya, penggantinya lampu. Jadi lampunya kan nyala, cuman pas alatnya kerja lampunya mati, alatnya nyala. Oh ya, ya benar. Jadi satu alat sama lampu, satu barang sama lampu. Ya. Ini ada keluar satu mungkin kendala jaringan ya. Ntar saya masukkan lagi. Oke, mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil di sini itu apa ya? Ini memang alatnya untuk skala besar dan skala kecil bisa. Terus untuk persyaratan tadi udah dibawa, mungkin enggak lah ya. Ini memang untuk taruh di tempat umum ya. Taruh tempat umum, pembuatan mungkin mudah ya, agak sedikit mudah. Tidak dipakai untuk orang banyak. Memang ini maksudnya tidak pakai di ruang banyak itu enggak tangan ke tangan. Jadi memang benar-benar itu di atas. Jadi diputer atau ntar di scan di seluruh ruangan. Jadi semuanya bisa kena. Tanpa kontak langsung juga itu benar. Tanpa kontak langsung dengan tangan gitu. Oke. Mungkin diskusi malam ini hanya segitu. Ada yang mau tambahan dari yang lain? Cukup mungkin Mas Rido. Yang lain dari cukup. Iya, dari saya. Oke, nanti kami akan membuat hasilnya itu di PPT dan laporan. Nanti kami akan menjelaskannya di situ. Bisa kita baca bersama-sama ntar. Dan di PPT ntar akan disampaikan oleh Mas Irfan dan Mbak Wila di pertemuan 13 dan 14. Akan lebih jelas lagi di situ. Mungkin hanya segitu yang dapat kami diskusikan. Lebihan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena kekurangan itu hanya kelebihan itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.